Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianda dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Agama Islam. NIM 241101010012. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan kewarganegaraan dari bab pertama hingga bab keempat untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester. Yang pertama yaitu nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata Latin yaitu nasia, di mana kata nasia tersebut memiliki arti kelahiran, sedangkan menurut bahasa Jepang, bahasa Inggris dan bahasa Belanda, kata nasia tersebut dikembangkan menjadi kata nation, di mana kata nation itu dapat diartikan sebagai bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme dapat diartikan sebagai paham untuk mencintai suatu negara dan bangsa itu sendiri. Nasionalisme tersebut merupakan suatu paham kebangsaan yang dapat dikembangkan untuk mempersatukan semua elemen dalam suatu bangsa. Yang kedua yaitu pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah pembentukan nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Faktor pembentukan identitas nasional. Faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor primordial dan yang kedua yaitu faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor yang bawaannya sifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Yang kedua yaitu faktor kondisional, di mana faktor tersebut yang memengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor ini meliputi beberapa faktor lainnya, contohnya seperti faktor historis, faktor politik, sosial, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Identitas negara nasional dalam berbagai perspektif. Yang pertama yaitu bendera merah putih, di mana bendera merah putih ini dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1945. Yang ketiga yaitu lambang negara, Garuda Pancasila, dan simbol-simbol Pancasila. Pancasila sebagai landasan dan ideologi bagi bangsa Indonesia. Tak hanya sebatas identitas dan simbol, namun di dalamnya mencerminkan makna dan nilai-nilai luhur. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dinyanyikan pada saat pengibaran dan penurunan sang bendera merah putih, dan juga dinyanyikan pada hari kemerdekaan yaitu 17 Agustus setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu hukum. Hukum adalah peraturan yang sifatnya memaksa yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib. Yang kedua yaitu materi integritas nasional. Integritas nasional merupakan tahap-tahap dari penyatuan wilayah yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Dalam pengertian politik, integritas nasional ialah di mana berbagai macam kelompok, sosial maupun budaya disatukan menjadi kesatuan wilayah nasional. Adapun beberapa faktor penghambat integritas nasional. Yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua yaitu kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidaksamarataan hasil-hasil pembangunan. Adapun faktor-faktor pendorong integritas nasional. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua yaitu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Yang ketiga yaitu adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Implementasi integrasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi integrasi nasional membutuhkan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional yaitu meliputi peningkatan kesadaran nasional. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang merata. 3. Penguatan toleransi dan kerukunan. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Materi yang ketiga yaitu konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan contoh peraturan tidak tertulis yaitu dekret presiden, pidato presiden, dan lain sebagainya. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memenuhi negara. Yang kedua yaitu pengertian implementasi. Implementasi negara adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, baik oleh individu, pejabat, ataupun kelompok pemerintah atau swasta. Implementasi merupakan tahapan penting dalam mewujudkan kebijakan publik secara komprehensif. Implementasi negara dalam berbagai aspek yaitu ada 3. Yang pertama, implementasi Pancasila. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara. Yang ketiga, yaitu implementasi kebijakan politik. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan Peraturan Perundang-undang Negara UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang keempat, sistem politik adalah demokrasi kedaulatan rakyat. Materi yang terakhir yaitu mengimplementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. A. Pengertian konsep hak dan kewajiban negara. Hak negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara, baik dalam kewenangan maupun kekuasaan. Hak negara merujuk pada kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan pendidikan. B. Apa saja hak dan kewajiban warga negara? Hak dan kewajiban warga negara yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, hak atas pekerjaan dalam penghidupan yang layak yang dinyatakan
pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang dinyatakan melalui pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. B. Kewajiban warga negara. B. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan syarat esensial dari demokrasi hukum negara. D. Mengimplementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban negara dapat dilakukan dengan cara mengetahui dan memahami hak dan kewajiban, menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menghormati dan memenuhi hak orang lain, menyuarakan hak dengan satuan. Berikut adalah salah satu cara mengimplementasikan hak warga negara dalam pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Antara lain, yang pertama yaitu pendidikan tentang hak dan kewajiban. 2. Kegiatan diskusi. 3. Keterlibatan dalam organisasi siswa. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, kata itu murni dari Allah, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.